Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi perubahan lingkungan. Apa sih perubahan lingkungan? Nah, sebelum kita mempelajari tentang perubahan lingkungan, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang pengertian dari lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, kenapa sih lingkungan bisa mengalami perubahan? Ini dikarenakan terganggunya keseimbangan sehingga hilangnya sebagian komponen yang menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, kemudian dapat kalian lihat di sini, keseimbangan lingkungan adalah keadaan ketika terjadi keseimbangan antara jumlah energi yang masuk dan yang keluar, bahan makanan yang terbentuk dan yang digunakan, serta keseimbangan antara komponen abiotik dan biotiknya. Kemudian, lingkungan dikatakan seimbang apabila memiliki daya dukung yang tinggi dan daya lenting. Apa itu daya dukung dan daya lenting? Nah, daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sementara daya lenting adalah kemampuan lingkungan untuk kembali pulih dalam keadaan semula. Perubahan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor perilaku manusia dan faktor alami. Nah, bisa dilihat dari beberapa gambar ini, merupakan perilaku manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Mengapa? Karena manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kebutuhan. Kemudian kebutuhan ini harus dipenuhi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ketika sumber daya alam ini telah dimanfaatkan, maka akan menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa ini ketika dibuang dengan cara yang tidak benar atau yang kurang tepat, maka akan menimbulkan beberapa pencemaran, baik di pencemaran air, pencemaran tanah, maupun pencemaran udara. Nah, lama-kelamaan apabila terjadi seperti ini akan memengaruhi perubahan lingkungan tersebut. Kemudian, kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan yaitu penebangan hutan, pertambangan liar, penerapan intensifikasi pertanian, juga dan lain-lain. Kemudian juga ada faktor alamiah perubahan lingkungan, yaitu disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kemudian lanjut kepada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sebagai aktivitas manusia dalam jumlah yang besar dan merugikan. Kemudian, zat penyebab pencemaran ini disebut sebagai polutan. Nah, zat dianggap sebagai polutan ini apabila jumlahnya di atas ambang toleransi lingkungan, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, dan bersifat toksik dan merugikan bagi makhluk hidup. Kemudian ada 3 jenis pencemaran berdasarkan tempat terjadinya, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air adalah masuknya polutan ke dalam air, sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Beberapa sumber pencemaran air yaitu limbah organik sisa bahan makanan, feses, penggunaan bahan peledak dalam mengambil ikan, limbah deterjen, limbah pupuk, limbah rumah sakit, limbah industri, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pencemaran udara, yaitu masuknya polutan ke dalam atmosfer yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Nah, ada beberapa penyebab pencemaran udara nih. Karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, kemudian timah, CFC, juga seperti ada partikel, debu atau kabut. Nah, sumber ini biasanya berasal dari asap kendaraan atau pabrik, juga hasil pembakaran. Nah, ada gas pencemaran udara. Karbon monoksida ini biasanya mengganggu sistem pernafasan. Kemudian karbon dioksida ini menyebabkan efek rumah kaca sehingga nantinya berakibat
mengakibatkan global warming dan berdampak untuk perubahan iklim secara global, kekeringan, mencairkan es di kutub, dan naiknya permukaan air di laut. Kemudian ada sulfur oksigen. Ketika bereaksi dengan uap air, maka akan terjadinya hujan asam, dan dampaknya yaitu kematian hewan dan tumbuhan serta kerusakan bangunan yang berbahan dari kayu dan besi ya. Kemudian klorofluorokarbon atau gas freon. Ini merupakan bahan pengembang busa, pendingin seperti lemari es dan AC, serta bahan penyemprot seperti hairspray dan parfum. Kemudian ketika di atmosfer bereaksi dengan lapisan ozon, maka mengakibatkan berlubangnya lapisan ozon tersebut. Kemudian pencemaran tanah adalah masuknya polutan ke dalam tanah sehingga menurunnya kualitas tanah. Sumber pencemaran tanah ada 3, limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah industri. Limbah domestik itu lebih ke sampah basah yang mudah diuraikan, sementara limbah pertanian seperti pestisida dan DDT. Kemudian limbah industri adalah hasil buangan berupa padat, lumpur, bubur hasil pengolahan. Dan dampak pencemaran tanah ialah berkurang kesuburan tanah, menumpuknya sampah sehingga menyebabkan bau, kemudian berbagai sumber penyakit. Berikut upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Untuk limbah organik ini biasanya sebagian besar dijadikan sebagai pupuk kompos atau bisa dijadikan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali ya. Misalnya kapas atau kertas itu bisa. Kemudian ada pemanfaatan limbah anorganik ini jika ini dapat dileburkan kemudian diolah kembali atau juga dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan. Kemudian untuk limbah B3 atau beracun ini biasanya menggunakan metode khusus ya, metode stabilisasi atau solidifikasi. Kemudian terakhir dengan penerapan 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, and replan. Untuk materi hari ini sampai situ saja. Apabila ada yang kurang atau yang belum mengerti bisa ditanyakan di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.